Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, bangun dalam keadaan sehat dan masih bisa beraktivitas, terutama aktivitas dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat subuh dengan berjamaah di awal waktu dan di masjid di tempat adzan dikumandangkan. Mudah-mudahan salat subuh kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat dalam buku catatan amal salat kita sebagai amal yang makbul, yang diridhoi oleh Allah taala. Salawat dan salam semoga selalu dilimpah curahkan kepada kekasihnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan keselamatan, kesejahteraan, rahmat juga Allah Ta'ala limpahkan kepada kita. Hadirin dan hadirat rahmatullah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-39 lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin itu sampai kamu mengimani bahwasanya apapun yang akan menimpamu pasti tidak akan meleset darimu, dan apa yang tidak akan menimpamu pasti tidak akan menimpamu. Yang meleset darimu pasti tidak akan menimpamu. Yang ditakdirkan untukmu pasti dapat, yang tidak ditakdirkan untukmu pasti tidak akan dapat. Karena apa yang kita miliki dan apa yang hilang dari kita itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa setiap selepas sholat kita diajarkan, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apapun yang akan Kau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang dapat memberi siapapun yang Kau halangi. Artinya sesuatu itu datang pada kita, kalau Allah sudah mentakdirkan tidak ada yang dapat menghalangi. Sesuatu yang tidak ditakdirkan untuk kita itu walaupun sudah dekat pasti tidak akan sampai kepada kita. Kalaupun sudah dapat kita dapatkan pasti akan hilang lagi dari kita. Itu diimani, itu bagian daripada mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Wala taqlub sukhta rabbi biridhal makhluqin. Jangan engkau mencari kemurkaan Allah dengan untuk mendapatkan keridhaan makhluk. Jangan mencari kemurkaan Allah untuk mendapatkan keridhaan makhluk. Jangan demi menyenangkan seseorang sampai melanggar aturan Allah. Wala tusiri dunya al akhirati. Jangan lebih mengutamakan dunia atas akhirat. Akhirat dengan dunia itu Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Duha, walal akhiratu khairun laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Dalam ayat yang lain, wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Akhirat itu abadi, dunia itu sementara. Kalau di dunia ini orang senang, maka senangnya sementara. Kalau di dunia susahnya juga sementara. Hitungan berapapun jika dibandingkan dengan hitungan tak terhingga, maka itu nilainya jadi 0. Hitungan berapapun jika dibandingkan dengan bilangan tak terhingga, maka ini jadi 0. Karena tak terhingga itu gak ada batas. Nah, akhirat itu tak terhingga. Ya Allah Ta'ala sengaja menjadikan manusia ini adalah makhluk yang abadi. Bukan abadi dengan sendirinya, tapi diabadikan Allah. Jadi abadi itu ada dua. Abadi yang sendirinya itu Allah Subhanahu wa taala. Abadi yang memang diabadikan Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan kalau abadi berarti sama dengan Allah, enggak. Allah abadi dengan sendirinya. Kalau kita ini abadi karena diabadikan Allah.
surga neraka abadi karena diabadikan Allah. Jadi kalau suatu saat Allah telah menghendaki untuk tidak abadi, ya tidak abadi. Manusia ini hanya berpindah-pindah alam saja. Kita asalkan dari alam arwah, kemudian dimakan ke alam rahim selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Dari alam rahim pindah ke alam dunia, dari alam dunia pindah ke barzakh, alam kubur, dari kubur pindah ke akhirat, ujungnya surga atau neraka. Jadi manusia sejak awal diciptakan maka tidak akan hilang, tidak akan punah. Dia diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan makhluk-makhluk yang lain kayak kambing, binatang-binatang, pohon-pohonan itu setelah awalnya tidak ada kemudian diciptakan menjadi ada, nanti akan ditiadakan lagi kalau sesuatu. Tapi manusia ini awalnya tidak ada, diciptakan kemudian ada, maka akan ada selamanya, hanya tempatnya berpindah-pindah. Wa idza sa'alaka akhukal muslimu ma'inaka fala tabkhal 'alaihi. Dan apabila saudaramu meminta kepadamu sesuatu yang ada padamu, yang memang kita punya, yang apalagi yang memang kita lebih, fala tabkhal, maka janganlah kamu bakhil kepadanya. Terutama kalau kita lebih nih. Lain halnya kalau kita hanya pas-pasan hanya untuk kita saja. Karena tingkatan kita itu seperti mana pernah saya sampaikan, masih belum tingkatan isar. Apa itu isar? Isar itu seperti sahabat-sahabat Ansor, rela menahan keperluan dirinya untuk kepentingan orang lain, rela menahan kepentingan dirinya demi orang lain. Pernah dengar kisahnya? Kisahnya ada seorang yang bertamu ke Madinah, kemudian sudah menjadi kebiasaan Rasulullah kalau ada tamu itu diikram, dimuliakan, disambut, dijamu. Nah, pada saat itu Rasul menyuruh Bilal bin Rabah, karena Bilal itu salah seorang petugas pemegang kunci perbendaharaan kas. Maka ternyata di gudang itu kosong, tidak ada makanan. Kata Bilal, ya Rasulullah, tidak ada makanan di gudang, habis stok. Rasulullah tidak punya makanan, di gudang juga stoknya habis. Maka Rasulullah tawarkan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamu buat Rasul, yang mau membawa tamu ini ke rumah? Maka saat itu ada seorang sahabat yang menyanggupi, yaitu Abu Talha. Maka Abu Talha pun membawa tamu itu ke rumahnya untuk dijamu seperti mana diperintahkan oleh Rasulullah. Maka ketika di rumahnya dia tanya sama istrinya, wahai istriku, apakah ada makanan ini? Ada tamu Rasulullah, tamu kehormatan, tamu Rasulullah. Kalau yang berkaitan dengan Rasul itu sama, itu selalu takzim, ya, memuliakan. Oh, tamu Rasulullah. Ada sih makanan istrinya, tapi itu hanya cukup untuk anak-anak kita saja. Kalau dikasihkan ke tamu tidak akan cukup, nanti kita kelaparan. Maka kata suaminya, tidurkan dulu anak kita. Bahasa orang pependek lah, biar tidur. Nanti kalau sudah tidur, itu roti yang tadinya semula untuk anak-anak kita suguhkan aja buat tamu. Nanti aku akan ngobrol dengan kamu ketika aku menyuguhkan makanan. Kamu pura-pura betulkan lampu, padahal kamu adalah mau memadamkan lampu. Maksudnya apa? Aku nanti akan berpura-pura mengambil roti dan menyuapkan ke mulut, padahal aku hanya berpura-pura saja. Soalnya kalau aku ikut makan nanti tamu nggak akan cukup. Kalau aku ikut makan, tamu nggak akan cukup karena roti sedikit. Jadi aku berpura-pura supaya tamu itu tidak malu bahwasanya aku tidak makan. Maka seperti yang dilakukan oleh suaminya dilakukan di saat roti sudah disuguhkan, ketika akan balik lagi ke dalam, dia pura-pura betulin lampu, padahal mau mematikan lampu. Singkat cerita, mereka ngobrol dalam keadaan gelap-gelapan, ya. Dan si tuan rumah hanya berpura-pura menyuapkan roti ke mulutnya, pura-pura nyeplak bahasa orang Madura, padahal tidak makan. Maksudnya apa? Maksudnya supaya roti ini semuanya dimakan oleh tamu. Singkat cerita, malam itu mereka suami nggak makan, istri nggak makan, anak-anaknya juga nggak makan, karena demi memuliakan tamu. Besok paginya ketemu dengan Rasulullah.
keutamaannya, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itu dalam surah Al-Hasyr kalau salah. Dan mereka lebih mengutamakan saudara-saudaranya orang-orang muhajirin walaupun mereka dalam keadaan sangat membutuhkan. Nah, kita itu belum sampai ke tingkat itu ya. Kita mah belum sampai ke tingkat itu. Jadi kita mah kalau lebih saja. Karena dalam ayat yang lain juga ada mereka bertanya kepada apa yang diinfakkan, maka kata Allah Ta'ala jawabannya itu sesuatu yang lebih dari sesuatu yang ulil afwa, katakanlah yang lebih dari keperluan, karena kita posisinya masih belum bisa seperti yang tadi, yang pertama tadi. Maka ketika kita memiliki sesuatu yang lebih dari keperluan kita, bila ada yang meminta lebih, maka jangan kamu bakhil. Terutama barang-barang keperluan yang hari-hari, kayak misalnya cangkul ataupun bukan minta, itu minjam, ataupun barang-barang yang keperluan sehari-hari yang kalau dipinjam tidak akan merugikan kita. Itu dalam surah Al-Ma'un ya. Orang yang enggan memberi bantuan dengan barang yang berguna itu barang-barang keperluan sehari-hari. Orang tetangga minjam, jangan bakhil. Ya kalau dipinjam kan nggak akan habis, kembalikan lagi. Ataupun barang-barang yang urgen, tapi kalau kita kasihkan pada orang lain juga tidak terlalu merugikan, kayak air atau garam, itu jangan bakhil kalau ada orang yang minta. Ini pesan bagi Nabi. Kemudian yang berikutnya, wa'ndur fi amri dinika ila man huwa fawqaka wa fi amri dunyaka ila man huwa dunaka. Dan perhatikanlah, lihatlah dalam urusan agama orang yang lebih tinggi kedudukannya dari. Dalam urusan agama kita jangan melihat kepada orang yang lebih rendah kedudukannya, sehingga kita merasa lebih mulia daripada orang lain. Karena di atas kita itu banyak level-level yang lebih tinggi, yang kita belum sanggup mengejarnya. Seperti tadi itu level ihsan, kita belum sanggup mengejar seperti itu. Kita masih mungkin kita masih bisa berinfak ketika kita punya lebih kan. Tapi kalau seperti sahabat yang tadi kita belum bisa. Jadi level agama itu bertingkat-tingkat. Nah, dalam hal agama kita harus pandang orang yang lebih tinggi agar kita jangan merasa sudah lebih hebat daripada orang lain. Kita udah bisa sholat, orang lain sudah bisa berjamaah sholatnya. Kita baru bisa lima waktu itu 2 waktu, maghrib dan isya. Orang lain sudah 5 waktu berjamaah. Kita baru bisa sholat fardu, orang lain sudah dengan sholat sunnah. Terus kita merasa kurang kan orang lain. Kita udah bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib, orang lain sudah tahajud. Kita sudah bisa tahajud, orang lain tahajudnya udah istiqomah. Selalu lihat yang lebih tinggi daripada kita. Jangan lihat orang yang lebih rendah. Saya makan udah ke masjid, kamu makan belum? Jadi nanti kita yang rendah aja. Kalau lihat kepada yang rendah kita merasa hebat. Tapi kalau kita lihat kepada yang tinggi, kita belum ada apa-apanya dibanding dengan orang lain yang lebih hebat kedudukan agamanya. Wa fi supaya kita dapat mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau dalam urusan agama lihat orang yang lebih tinggi, kalau dalam urusan agama dan dunia lihat orang yang lebih rendah. Karena masih banyak orang-orang yang lebih rendah kedudukan dunianya daripada kita. Kita alhamdulillah sudah punya rumah, orang lain rumahnya masih ngontrak. Kalau urusan dunia itu begitu. Sehingga kita bersyukur alhamdulillah. Kita udah punya rumah walaupun kontrak, orang lain kan belum bisa kontrak kaca. Terus lihat yang lebih rendah sehingga kita dapat mensyukuri anugerah Allah Ta'ala yang dilimpahkan kepada kita. Ujung-ujungnya kita masih hidup walaupun sakit, orang lain udah mati gitu. Kita masih hidup walaupun sakit-sakitan, orang lain kemarin udah meninggal dunia. Kalau dalam urusan dunia seperti itu, lihat kepada orang yang lebih rendah
mensyukuri apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Wala takdzib dan janganlah kamu berdusta. Jangan suka berdusta. Kalau orang suka berdusta itu dia akan menutupi dustanya dengan dusta lagi. Benar-benar berdusta satu kali berhasil, dia akan berdusta lagi. Nanti kalau supaya dia nggak terbongkar dustanya, dusta lagi, menutupi dusta dengan dusta. Ada satu orang sahabat pada baginda Nabi sudah masuk Islam, tapi dia belum bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Rasulullah kan bingung, ini udah masuk Islam tapi syaratnya banyak banget. Saya masih mau ini, saya masih mau itu, kemaksiatan. Ya udah nggak apa-apa tenang. Kalau masih belum bisa meninggalkan nggak apa-apa, tapi syaratnya satu aja, jangan bohong. Kata Nabi, jangan bohong aja sama orang. Syaratnya satu aja, jangan bohong. Oh enteng dong kalau gitu. Cuma jangan bohong aja ya Rasul, ya jangan bohong aja. Maka dia udah mulai senang. Ternyata Rasul tuh bahasa orang toleran ya, bijaksana. Saya masih mau ini, Rasul membolehkan, tapi hanya satu syarat aja, saya jangan bohong. Dia pikir jangan bohong itu enteng. Maka ketika dia sudah terpisah dari Nabi, dia akan melakukan suatu kemaksiatan. Lalu dia berpikir, nanti kalau Rasul tanya gimana? Kan saya nggak boleh bohong. Setiap kali dia akan melakukan kemaksiatan, dia selalu berpikir begitu. Nanti kalau Rasul tanya gimana jawabnya? Kalau saya berbohong, akhirnya gara-gara tidak boleh bohong, semua kemaksiatan yang diajukan kepada Nabi yang belum bisa dia tinggalkan akhirnya ditinggalkan semua. Nah, satu aja Nabi pesan, jangan bohong. Jadi luar biasa, jangan bohong. Kita sekarang hidup di zaman yang penuh dengan kebohongan. Sekarang Imam sudah diprediksi Nabi, di akhir zaman itu banyak orang-orang yang berdusta. Wala tukhalid syaitana, jangan kau berkawan dengan syaitan. Berkawan dengan syaitan. Syaitan itu udah dinyatakan Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduwwun mubin. Semuanya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi. Setan teh goib, tapi Allah nyebutnya musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Nyata musuh maksudnya itu ya. Karena nyata itu belum tentu bisa dilihat. Nyata itu belum tentu bisa dilihat. Nyata itu udah jelas-jelas musuh. Maksudnya udah jelas musuh itu, udah jelas Allah mengumumkan kepada kita setan itu musuh sejak awal Adam diciptakan. Allah setan itu sudah menyatakan permusuhan dengan manusia. Itu sejak Adam diciptakan. Nah, setan itu musuhnya siapa? Musuhnya adalah orang-orang yang taat. Kawannya siapa? Kawannya adalah orang-orang yang ahli maksiat. Artinya jangan kita menjadi ahli maksiat karena akan menjadi kawan setan. Rasul pernah ditanya oleh dialog sama jin, sama iblis. Ada berapa kawan kamu, kata Rasul? Kawanku ada 10. Sebutkan 10. Di atasnya 10 itu kemaksiatan semua. Orang yang suka ini. Nah, kalau musuh kamu berapa? Musuhku juga ada 10. Yang pertama adalah kau, kata iblis. Yang pertama adalah kau. Yang berikutnya bla 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 10 kawan iblis, 10 musuh iblis. Nah, kita jangan jadi kawan iblis. Jangan melakukan maksiat, karena dengan maksiat kita akan berarti berkawan dengan syaitan. Jin qarin itu senang menyertai kita kemanapun kalau kita lupa Allah. Kita mau masuk ke rumah tidak baca bismillah, jin ikut masuk. Kita mau makan nggak baca bismillah, jin ikut makan. Kita mau tidur nggak baca doa, jin ikut tidur sama kita. Naudzubillah, kita mau hubungan suami istri nggak berdoa, jin ikut hubungan suami istri. Naudzubillah. Maka kata baginda Nabi, kalau seseorang suami istri ketika dia menggauli istrinya membaca bismillahirrahmanirrahim wa jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana,
Andai kata Allah Ta'ala mentakdirkan dari hubungan itu akan melahirkan seorang anak, maka anak itu akan dilindungi Allah dari kejahatan Ummu Sibyan. Apa itu Ummu Sibyan? Jin yang suka mengganggu anak-anak. Namanya Ummu Sibyan. Hari umur teh ibu Sibyan teh barudak, indung barudak. Tapi itu gelar untuk setan yang suka mengganggu anak-anak, terutama pada waktu maghrib. Nah, kalau anak kita lahir hasil dari hubungan yang setelah sebelumnya kita berdoa, maka Allah akan melindungi anak-anak kita dari kejahatan setan. Kebalikannya, kalau kita tidak baca doa, langsung main tempur saja, nanti kalau lahir ya anaknya dibiarkan Allah. Mau diganggu setan maka banyak sekarang anak-anak setan yang durhaka pada orang tua. Itu teh mungkin gara-garanya waktu hubungan lupa ingat ke Allah, baca doa-doa acar. Ingat kalau hubungan tak berdoa, komo lamun geus puncak mah apa? Kemudian berikut wada'i batila, dan tinggalkanlah perbuatan batil, kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Sebenarnya kebatilan itu pasti akan binasa. Wala takhudhihi, jangan kau mengambil sesuatu dengan jalan yang batil. Jangan mengambil sesuatu dengan cara yang batil. Wa idza sami'ta haqqan fala taktumhu, jika engkau mendengar suatu kebenaran maka jangan kau menyembunyikannya. Ada salah satu hadis menyatakan jihad yang terbesar itu adalah mengatakan yang hak kepada penguasa yang zalim. Kalimatul haqqin inda sultanin jahil, mengatakan yang hak kepada penguasa yang zalim. Karena yang hak itu tidak boleh disembunyikan, harus kita zalim. Walaupun orang lain tidak suka, walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal munafik. Walaupun orang-orang kafir tidak suka, walaupun orang-orang musyrik tidak suka, yang penting Allah suka. Wa adim ahlaka, dan didiklah keluargamu dan anak-anak. Wa adim ahlaka wa waladaka bima yanfa'uhum indallah. Dan didiklah anak-anak keluargamu dan anak-anakmu dengan sesuatu yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang mendekatkan mereka kepada Allah. Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro, lindungilah dirimu dan keluargamu dari azab neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu dari azab neraka. Ayat ini ditafsirkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa maksud ayat ini? Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Ini ayat rujukan dan tujuannya atau sasarannya adalah kepada para kepala keluarga. Para kepala keluarga. Kata Sayyidina Ali, tafsir daripada ini adalah adibuhu wa alimuhu. Didiklah keluargamu dengan pendidikan agama dan ajarkan urusan-urusan agama kepada mereka. Itu tafsir daripada ayat qu anfusakum wa ahlikum nar. Menjaga diri dan keluarga dari neraka teh yaitu mendidik anak-anak kita, keluarga kita dengan pendidikan agama. Pendidikan agama itu termasuk nafkah batin. Termasuk nafkah batin. Kalau seksual itu bukan nafkah batin, seksual itu nafkah biologis. Beda. Seksual itu bukan nafkah batin tapi nafkah biologis. Kalau nafkah batin itu agama. Kita mengajarkan agama kepada anak dan istri kita. Nafkah batin. Itu adalah tafsiran daripada qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa ahsin ila ziranika, ini berikutnya, dan berbuat baiklah kepada tetanggamu.
Jibril senantiasa memberi pesan kepada baginda Nabi, nggak pernah berhenti. Kalau datang beri pesan, kalau datang beri pesan, terus saja beri pesan tentang berbuat baik kepada tetangga. Hingga aku mengira dengan baginda Nabi kalau tetangga itu menjadi ahli waris. Kalau tetangga itu menjadi ahli waris, tetangga bukan ahli waris. Saking seringnya Jibril memberitahukan kepada baginda Nabi tentang berbuat baik kepada tetangga. Wala taqta' aqaribaka wa dhi rahmika wasilhu. Dan jangan kau putuskan hubungan kekerabatan dan hubungan silaturahim. Jangan kau putuskan hubungan kekerabatan dan silaturahim. Jadi kalau namanya silaturahim itu adalah menghubungkan kasih sayang atau tali kekeluargaan. Itu yang namanya tali kekeluargaan itu yang ada hubungan kekerabatan dengan kita. Itu namanya silaturahim. Kalau di Indonesia ini silaturahim sudah menjadi lebih luas maknanya. Datang kepada siapapun walaupun bukan kerabat bisa disebutnya silaturahim. Abdi maka pada silaturahim kahidima padahal dulur lain. Maksudnya dulur dalam nasab gitu ya. Kalau dalam agama semuanya ikhwan. Maksud dulur ini kerabat, dulur lain, turunan lain. Karena di Indonesia ini sudah menjadi luas makna silaturahim. Sehingga walaupun kepada siapapun di akunya adalah di akunya silaturahmi aja. Jadi kalau kepada yang lain namanya ziarah, berkunjung. Dianjurkan juga untuk berkunjung. Kalau itu datang kepada orang yang bukan saudara kita, bukan kerabat kita datang. Namanya ziaratul ikhwan, mengunjungi saudara, maksudnya saudara seiman. Itu juga ada fadilahnya ziaratul ikhwan. Kalau orang yang untuk dia pergi dari rumahnya sengaja untuk datang kepada saudaranya yang seiman, maka di perjalanannya dia didoakan malaikat. Taba masyaka, beruntunglah langkah-langkah. Beruntunglah langkah-langkah, itu kata malaikat, didoakan malaikat. Jadi walaupun kita enggak menganggapnya itu silaturahim, itu tetap dapat pahala. Ziaratul ikhwan, mengunjungi saudara, dan itu dianjurkan. Kalau silaturahmi itu lebih kepada yang ada hubungan kerabat dengan kita. Mungkin keponakan kita, mungkin paman kita, mungkin uak kita, dan sudah ada hubungan kerabat dengan kita. Itu namanya silaturahmi. Makanya ketika kita meninggal dunia, dianjurkan anak-anak keturunan kita itu ketika kita hidup, hendaknya anak-anak kita itu dikenalkan kepada saudara-saudaranya. Ini paman kamu, ini bibi kamu, ini uak kamu. Dikenalkan supaya ketika kita meninggal dunia mereka tetap jaga hubungan baik dengan kerabat. Bahasa Sunda nama supaya tong paremen obor. Nah, paremen obor teh. Sering dengan kata-kata supaya tidak paremen obor. Paremen obor teh tidak dapat melacak siapa saudara-saudara kita, siapa kerabat kita. Paremen obor. Padahal kita ini banyak saudara-saudara kita, ada paman kita, bibi kita, uak kita punya anak lagi. Nah itu ketika kita hidup hendaknya kita ajak istri kita, anak kita tuh bersilaturahmi kepada kerabat itu. Itu yang dimaksud silaturahmi. Supaya ketika kita meninggal dunia mereka tetap jaga hubungan dengan mereka. Sekarang ini kan banyak orang nggak peduli, nggak tahu di mana saudaranya, mamanya di mana, tidak tahu karena kita jarang mengenalkan kepada anak-anak kita. Wala tal'an ahadan min khalqillahi ta'ala, dan janganlah engkau melaknat seseorang dari makhluk Allah Ta'ala kecuali yang sudah jelas dilaknat oleh Allah. Kecuali yang sudah jelas dilaknat Allah. Kalau melaknat Fir'aun ya boleh, melaknat Abu Jahal, melaknat orang-orang yang sudah jelas dilaknat Allah boleh. Melaknat Abu Lahab, setiap kali kita baca surat Tabbat Yada itu melaknat Abu Lahab. Setiap kali kita baca surat Tabbat Yada Abi Lahab itu, setiap kali kita baca itu melaknat Abu Lahab. Kalau yang belum jelas dilaknat Allah jangan kita laknat.
terutama yang sering melaknat ini kalau lagi kesel sama anak sendiri kadang-kadang, dasar mana mah anak setan, teman anak setan berarti itu setan. Itu saking keselnya itu kadang-kadang suka begitu kepada anak sendiri dibilangnya anak setan. Saking itu jangan sampai tuh keluar kata-kata itu dari orang tua kepada anak, karena kata-kata orang tua itu tajam sekali. Gitu semua kalau tadi omongkan anak setan bisa jadi kelakuannya terus rese kelakuan setan. Itu jangan sering melaknat. Ini dipesankan oleh bagian Nabi. La tal'anka ada min khalqillah. Sekesal apapun jangan sampai keluar kata-kata laknat. Wa aktsiri tasbih wa tahlil wa takbir, dan perbanyaklah ucapan tasbih, tahlil, takbir. Setelah sholat yang 33 kali, sebelum tidur juga dianjurkan 33 kali, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Ini pesan baginda Nabi kepada Siti Fatimah. Ketika engkau akan tidur, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Sehingga terkenal dalam hadis itu tasbih Fatimah atau zikir Fatimah. Karena itu Rasul berpesan khusus kepada Siti Fatimah. Mulanya Fatimah itu mengeluhkan kepada Rasul tentang urusan rumah tangga, nyapu, orang mengepel, orangnya nimba air sehingga tangannya itu kapaleun, tangan Siti Fatimah kapaleun, sesanggaleun saking seringnya nimba air, pakaiannya kotor gara-gara nyapu dan sebagainya. Urusan rumah tangga disibukkan, tidak ada pembantu. Maka hari itu bertepatan dengan banyaknya para tawanan dibawa ke Rasulullah. Kata suaminya, kata Sayyidina Ali, Pak istriku itu kayaknya banyak tawanan di rumah Rasulullah. Kamu datang sana minta satu orang untuk membantu urusan rumah tangga. Ternyata setelah datang ke sana, Siti Fatimah malu mengatakannya, sehingga balik lagi. Ketika Rasul sudah beres dengan urusannya dengan tawanan itu, tawanan sudah dibagi-bagi semua oleh Rasul kepada para sahabat, sehingga untuk Fatimah gak kebagian karena nggak tahu Rasulullah Fatimah butuh pembantu. Maka didatangi, tadi kamu ada apa? Tapi balik lagi. Kata Ali, ya Rasulullah, saya nyuruh Fatimah datang kepada. Untuk apa? Diceritakan bahwasanya Fatimah sibuk dengan urusan rumah tangga dengan tangannya sampai sesanggaleun. Tadinya sih mau minta pembantu. Kata Rasulullah, sudah aku bagikan semuanya, tidak ada tersisa satu pun. Tapi aku akan memberikan kepadamu yang lebih daripada pembantu. Apa itu ya Rasulullah? Wahai Fatimah, wahai Ali, ketika aku hendak tidur, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Itu lebih berharga daripada pembantu. Maka kalau kita membaca zikir itu sebelum tidur, bangun tidur badan kita akan fresh, tidak akan pegal-pegal baca. Itu namanya zikir Fatimah. Karena zikir itu, tasbih itu diajarkan Rasul kepada Siti Fatimah radhiyallahu. Mun teu can-cantan diuji dicoba ya, coba. Tahun sekali coba. 10 malam, 20 malam sebulan. Masih kena para rebel wae, da bohongan para rebel pada kerja berat siangan. Kemudian yang berikutnya, wa qira'atul Qur'ani ala kulli halin illa an takuna junuban. Perbanyak tasbih, tahlil, takbir, dan jangan tinggalkan membaca Al-Qur'an di setiap keadaan. Jangan tinggalkan baca Quran dalam setiap keadaan. Hendaknya baca Quran ini dihancam dan diistiqomahkan. Dihancam teh, jadi macam nanti nyusul. Hari ini sampai halaman 200 misalnya, besok berarti 201. Sampai halaman berapa ditandaan. Jadi dihancam teh itu ditandain. Sehingga kalau kita baca Quran itu dihancam, itu akan khatam suatu saat. Tapi kalau enggak selain nawe
kamari baca surat ieu, besoknya lagi baca Quran juga, tapi di mana baca nanti dengan ancam. Yang bagus itu adalah dihancam, sehingga suatu saat nanti akan tamat baca Quran itu kalau dihancam. Kalau nggak dihancam itu nggak tamat-tamat baca Quran. Sedangkan Al-Quran itu dihatamkan, haknya Quran itu dihatamkan 2 kali dalam setahun. 2 kali dalam setahun. Itu haknya Quran dihatamkan 2 kali dalam setahun. Berarti kalau kita menunaikan khatam Quran 2 kali dalam 1 tahun itu baru menunaikan haknya Quran, belum haknya kita. Haknya Quran. Kalau kita ingin lebih, berarti itu akan menjadi hak kita. Ya. Bagusnya itu one day one juz, 1 hari 1 juz, sehingga sabulan khatam. Sabulan khatam kalau one day one juz. Odos ya, one day one juz. Sekarang kan sudah lagi digalakan one day one juz, sehari 1 juz, sehingga 1 bulan itu khatam. Nah, one day one juznya itu 1 hari 1 juznya supaya tidak berat, diderek sekaligus berat 10 halaman 10 lembar. 10 lembar atau 1 juz. Caranya sebelum sholat selembar, setelah sholat selembar. 5 waktu teh. Sebelum sholat selembar, setelah sholat selembar. Jadi 5 waktu teh khatam sajuz. Lamun bacana sebelum sholat 1 lembar 2 halaman, berarti setelah sholat 1 lembar berarti 2 halaman kan. Jadi 5 waktu sholat teh khatam 1 juz. Itu gampangnya mah, ngomongnya mah gampang. Prakteknya mah kenapa? Susah. Jadi 1 juz itu supaya tercapai tong digedar sekaligus, dicicil. Sebelum sholat subuh sehalaman, setelah sholat subuh sehalaman. Setelah subuh kan ngaji, oke. Setelah pengajian atau nanti pas udah mau pulang ke rumah sehalaman apa? 1 lembar lagi. Sebelum sholat zuhur 1 lembar, setelah sholat zuhur 1 lembar, sebelum sholat asar 1 lembar, setelah sholat asar 1 lembar, sebelum sholat maghrib 1 lembar, setelah sholat maghrib 1 lembar, sebelum sholat isya 1 lembar, setelah sholat isya 1 lembar. Itu semuanya 10 lembar. 10 lembar teh 1 juz. Rada enteng lah begitu mah. Tapi lamun digedar sekaligus abot kurang lebih 1 jam 1 juz. Kurang lebih 1 jam. Kalau yang cepat bisa setengah jam. Illa takuna bagi kalau sedang junub mah bayaran baca Quran heula. Dan junub mah mau berjam-jamnya, mau berhari-hari. Wala tara hudurul jumu'ati wal jama'ati wal idaini, dan jangan tinggalkan menghadiri salat Jumat, salat berjamaah yang 5 waktu dan 2 salat hari raya. Jangan tinggalkan sholat Jumat, sholat berjamaah, dan sholat 2 hari raya. Itu mesti dijaga. Sholat Jumat seminggu sekali, sholat jamaah 5 kali. Bukan maghrib dan isya, tapi 5 kali. Wa'dzur kullama lam tardo ayyuqala laka. Dan perhatikanlah setiap apapun yang tidak kau sukai, jangan sampai itu dikatakan padamu. Wa yusna bikala tamam hati ahadi. Walatas nabi gini. Apabila sesuatu itu tidak suka kalau orang ngomongin ke kita nggak suka. Tentang kita nggak suka. Begitu juga kalau sesuatu yang kita tidak suka bila diomongin orang lain juga tidak akan suka bila sesuatu tidak diomongin oleh kita. Istilah nama tong nyiwit batur lamun embung diciwit. Tong nyiwit batur lamun embung diciwit. Jadi jangan sekali-kali kita mengeluh atas perbuatan buruk kepada orang lain, perbuatan buruk orang lain kepada kita. Padahal kita juga sering melakukan perbuatan buruk itu kepada orang lain. Dan keburukan yang menimpa kita itu buah daripada perbuatan kita juga.
In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik kepada orang lain, itu hakikatnya kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat buruk kepada orang lain, itu hakikatnya kamu berbuat buruk kepada dirimu sendiri. Jadi apa yang menimpa kita itulah hasil buah daripada perbuatan kita kepada orang lain. Maka apa yang tidak kita sukai orang lain mengatakan tentang diri kita, begitu juga orang lain tidak akan suka hal itu diucapkan oleh kita kepada orang lain. Kemudian berkata Salman radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, ma sawabu hadhihi al-arba'ina haditsa, ini bab 40 nih. Apa pahalanya kalau aku menghafal 40 hadis ini? Qala alaihi salatu wassalam, baginda Nabi menjawab, ba'atsani bil haqq waladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan, innallaha ta'ala yasuru yaumil qiyamah ma'al anbiya wal ulama. Demi zat yang telah mengutusku dengan membawa kebenaran sebagai seorang nabi. Ini kata baginda Nabi, jawabannya kepada Salman, bersumpah dulu. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengumpulkan orang itu pada hari kiamat bersama para nabi dan para ulama. Orang yang menghafal Al-Quran di sini nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama para nabi dan para ulama. Wa man ta'allama hadzal arba'ina haditsan wa 'allamaha an-nas kana dzalika khairun min yu'tiya dunya ma fiha. Dan barang siapa yang mempelajari hadis ini, dia pelajari itu yang 40 poin tadi, dan lalu yang mengajarkannya kepada orang lain, menyampaikannya kepada orang lain, maka itu lebih baik baginya daripada diberikan dunia dan seluruh isinya. Diberikan dunia dan seluruh isinya. Waladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan, dan demi zat yang telah mengutusku sebagai seorang nabi. Man hafadha hadhihi al-arba'ina haditsan wa talaba biha ma'inda Allah ta'ala tawaqqa Allah ta'ala yaumil qiyamah bi qiladatin nurin yata'ajjabu al-awwalun wal akhirun min husnihi wa bahaihi wa jamalihi wa min karamatillahi iya. Demi zat yang telah mengutusku sebagai seorang nabi, barang siapa menghafal 40 hadis ini dan ia mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala akan mengalungkan kepadanya pada hari kiamat dengan kalung dari cahaya. Kalung yang terbuat dari cahaya, sehingga ia orang-orang yang awal dan orang-orang yang akhir merasa kaget terhadapnya atas kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Waladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan man hafadha hadhihi al-arba'ina haditsan syafa'a Allah yaumil qiyamah bi 40,000 insanin mimman istawjaba an-nar wa yasma'u kullu wahidin bi 40,000 ukhra salasana rati. Demi zat yang mengutusku dengan membawa kebenaran sebagai seorang nabi, siapa yang menghafal 40 hadis ini, maka Allah Ta'ala akan mengizinkannya untuk memberikan syafaat pada hari kiamat kepada 40.000 orang dari manusia yang telah divonis untuk masuk neraka. Di banyak fadilahnya menghafal dan membaca ataupun mengajarkan hadis ini, 40 hadis ini kepada saudara-saudara yang lain. Demikian Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini untuk melanjutkan hadis yang kemarin yang ke-39 tentang 40 poin hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada para sahabat. Insyaallah ini tinggal satu kali pertemuan lagi. Mungkin nanti saya akan konfirmasi setelah kitab ini selesai, kitab apa lagi yang akan kita bahas bila masih dijadwalkan. Kalau tidak dijadwalkan ya sih apa. Demikian yang benar datang dari Allah, yang salah dan keliru dari kebodohan saya. Kita tetap dan nota para majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.